Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai aksi penyangkalan diri pada masa Prapaskah tahun 2025 ini. Masa Prapaskah adalah masa sebelum Paskah, sebelum Paskah. Jadi masa untuk menyiapkan diri kita dalam menyambut Paskah yaitu 40 hari. Masa Prapaskah dari mana 40 hari dari simbol di mana Yesus sebelum memulai pelayanannya dia 40 hari. Dia menyiapkan diri berpuasa di padang gurun. Masa Prapaskah adalah masa 40 hari, selama 40 hari kita menyiapkan diri kita sebagai masa pertobatan, penyucian, pemulihan diri yang akan diawali dengan ibadah Rabu Abu, di mana setiap kita akan diolesi oleh abu di dahi kita dalam bentuk tanda salib. Abu ini berasal dari daun palem yang sudah kering seperti ini tahun lalu, kemudian yang dibakar dan dihaluskan. Adapun simbol abu ini menandakan kita adalah makhluk yang fana, yang terbatas, di mana kita diundang untuk bertobat dan percaya pada Injil. Ada 3 hal, yaitu doa, puasa, dan berderma. Kita bisa menambah jam-jam doa kita dalam doa devosi pribadi, dan juga puasa berpantang terhadap hal-hal yang kita suka. Misalnya apa, kita suka scrolling media sosial berlebihan, tapi kita cut, atau kita makan berlebihan, kita cut, dan uangnya bisa kita sisihkan untuk membantu orang yang kekurangan, dan juga kita bisa melakukan derma, solidaritas buat saudara kita yang menderita. Untuk berderma tahun ini kita akan sisihkan berkat Tuhan yang kita terima dalam bentuk uang mungkin, ya kita sisihkan. Nah, kita bisa celengin secara pribadi di rumah, atau kita taruh amplop di rumah, sisihkan hari per hari, dan nanti kita akan kumpulkan sama-sama, kita persembahkan pada hari Paskah, atau bisa juga lewat transfer di rekening, kemudian rekening gereja yang diakhiri dengan angka 10. Dan itu adalah aksi penyangkalan diri kita dalam masa Prapaskah yang akan kita berikan untuk khususnya pembangunan restorasi gedung Belandongan. Dalam masa Prapaskah ini kita akan dipandu oleh buklet, yaitu 40 hari aksi penyangkalan diri pada masa Prapaskah 2025. Ibu Bapak, saudari-saudari, gunakanlah buklet ini sebagai alat untuk kita memperdalam iman kita, memurnikan diri kita untuk masa-masa pertobatan ini. Di dalamnya ada perenungan dari teks firman Tuhan, dan juga ada pertanyaan refleksi yang bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri sebagai sarana untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam rangka menyambut Paskah. Jadi umat Tuhan, buku ini dipakai, jangan hanya sekedar disimpan atau dijadikan pajangan ya, tetapi pakailah untuk melatih disiplin rohani kita, dan supaya kita sungguh-sungguh benar-benar mempersiapkan diri kita, hati kita dalam menyambut Paskah. Kiranya Tuhan menolong saudara sekalian dan saya juga dalam mempersiapkan diri menyambut Paskah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Oke, Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Oke, thank you. Tapi sebelum itu aku mau minta kesediaan kalian. Tolong maju lah. Tolong banget. Aku gak kelihatan muka kalian soalnya yang di belakang-belakang. Aku panggilin ya. Tolong maju satu baris aja. Ada Jesslyn, Bella, tolong maju satu lagi boleh dong. Selena, Abel, dan Marvella. Lalu bolehkah Ethan dan sampingnya boleh maju satu baris lagi?
Maaf aku nggak kelihatan muka kamu. Oke, thank you. Adik-adik ganteng dan cantik. Oke teman-teman, sebelum memulai ibadah, aku ingin mengingatkan, untuk teman-teman boleh silent HP teman-teman semuanya. Lalu yang ingin ke WC boleh silakan ke WC. Lalu aku minta tolong banget untuk jangan mengganggu kiri kanan teman-teman kalian semua dengan bermain handphone ataupun bercanda-canda. Siapapun yang nantinya aku melihat bercanda-canda, aku liatin dari sini ya. Gitu. Oke teman-teman, diingatin juga teman-teman nantinya sudah dapat persembahan, amplop persembahan dan juga buklet untuk Paskah, udah dapat semua ya? Semuanya ambil ya. Lalu untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan bulanan, nantinya juga boleh mengambil amplop warna putih. Lalu nanti akan diberikan kesempatan untuk masukkan di kotak di depan. Baik teman-teman, untuk memulai ibadah kita hari ini, teman-teman dipersilahkan untuk bersaat teduh. Teman-teman tahu gak sih, di dalam hidup ini Tuhan tuh baik banget. Mungkin dari teman-teman semuanya mungkin melihat berkat-berkat yang teman-teman dapat itu tuh sebagai hal yang biasa-biasa aja. Contohnya teman-teman punya handphone, bisa main game, bisa makan, atau bisa apapun. Teman-teman mungkin kayak merasa, oh itu udah hal yang biasa. Tapi teman-teman sadar gak sih, hal-hal sekecil itu tuh sebenarnya merupakan berkat Tuhan yang gak kecil, tapi itu besar gitu. Kalau teman-teman bandingin, ada banyak orang-orang yang nggak punya handphone. Di luar sana ada yang nggak ada listrik, ada yang nggak punya air gitu. Maka dari itu teman-teman kita mau ungkapkan rasa syukur kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau katakan, Tuhan Engkau sungguh suci.
Kau tetap yang suci. Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, Segala pujian hanya untuk Tuhan. segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian hanya untuk Tuhan. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Remaja semuanya, ibadah hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Ya, teman-teman semua di sini siapa yang gak pernah punya pergumulan? Mungkin bukan suatu masalah yang besar ya, tapi sehari-hari pasti mungkin kita punya pergumulan. Mungkin saat ini kita gak ada pergumulan, gak nyari duit, cuman belajar doang atau main doang gitu. Tapi pasti orang-orang kayak orang tua kita, mungkin keluarga kita, itu tuh punya pergumulan juga gitu. Membesarkan kalian aja adalah sebuah pergumulan orang tua kalian ya. Mungkin kalian gak tahu dulu kalian yang nakal kah, atau bandel banget, mungkin suka marah-marah sama orang tua. Itu merupakan pergumulan orang tua kalian, contohnya. Tapi mungkin untuk setiap kita yang sedang mempunyai masalah atau pergumulan, atau hal yang dipikirkan, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hati kita, biar kita bisa kuat dan juga melewati setiap pergumulan yang ada dengan tuntunan Tuhan. Dan juga Tuhan berkata, kesukaran untuk hari ini cukup untuk hari ini, karena esok hari mempunyai kesukarannya sendiri. Jadi jangan sampai kita berlarut-larut di dalam pergumulan kita. Maka dari itu, setiap aku bangun pagi, aku selalu bersyukur banget sama Tuhan untuk hari yang Tuhan beri gitu. Hal-hal kecil, tapi aku bersyukur banget sama Tuhan. Kalau Tuhan boleh memberikan hari yang baru, berkat yang baru banget setiap harinya. Mari sama-sama kita naikkan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih.
Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Remaja semuanya, mari kita naikkan kasih kita. Kita katakan kepada Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Dipersilahkan untuk kembali lagi. Ya, teman-teman, aku tuh seorang cowok ya. Seorang cowok. Nah, biasanya kalau cowok itu identik dikenal dengan effortnya ketika lagi kasmaran atau jatuh cinta. Tapi bukan berarti cewek juga nggak effort ya, gitu. Kalau misalnya aku lagi jatuh cinta, aku tuh tipe orang yang all in, memberikan semuanya yang ada dan tanda kutip ya. Aku bisa kayaknya cinta mati gitu ya, bisa kasih waktu, duit atau apapun. Itu kalau aku lagi jatuh cinta. Tapi mungkin cinta aku tuh gak sebesar Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib. Dia mau menebus dosa kita di kayu salib. Nah, khususnya di Minggu Transfigurasi. Bener kan ya kok, Minggu Transfigurasi yang kita peringati hari ini, di mana Tuhan Yesus dimuliakan oleh para murid-muridnya. Nah, apakah di dalam hidup kita sudah memuliakan Tuhan dengan mulut kita? Di dalam lagu, sudahkah yang terbaik kuberikan? Dalam versinya yang bahasa Inggris, itu berkata, have I done my best when he gave so much? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik ketika ia sudah memberikan segitu banyaknya buat kita? Sama ketika kita sedang jatuh cinta. Kita mau ngasih yang terbaik buat orang yang kita cintai, tapi apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang kita harusnya juga cintai? Teman-teman dipersilahkan untuk merenung dan juga mengakui setiap dosa teman-teman di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak Engkau yang masih sering jatuh ke dalam dosa.
Ampuni kami Tuhan kalau kami senang di dalam dosa yang kami lakukan. Mungkin sebagian dari kita suka bermalas-malasan. Kami suka berkata kasar. Kami melawan kehendak Engkau. Kami tidak menggunakan mulut kami dengan baik. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Engkau boleh membimbing kami agar kami boleh dapat berubah dan juga kami boleh berbuah serupa seperti Engkau saja. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menebus kami di kayu salib. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, aku ajak untuk bangkit berdiri lagi. Kita merenungkan, sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang? Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa, dengarkanlah berita anugerah dari ayatnya boleh tampilin. Dari Roma 5 ayat yang ke-8 yang berbunyi, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Kristus telah menebus kita, maka dari itu kita harus bersyukur. Dan juga kita boleh menebarkan kasih itu kemanapun. Dan mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan sambil bertepuk tangan. Aku mau lihat badan kalian badan kalian ke kiri kanan ya. Kita harus goyang semuanya ya. Nggak boleh diam-diam doang. Harus bersuka cita. Kita katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita dengan sukacita. Kasih yang begitu besar. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu,
untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukku, tak akan berhenti. Mari kita menari, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Dipersilakan duduk kembali lagi. Oke, teman-teman, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan kita sekali lagi. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga, yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekunku. Tuhan, pakailah diriku. Tuhan, pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, terpuji namanya.
sorga, aku lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami selalu mengingat Engkau dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah melalui perkataan kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan, sebentar saat ini kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami pun dapat tahu, dapat mengerti firman yang akan sama-sama kami renungkan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini juga tertanam di hati kami, dan semakin hari firman-Mu ini bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu menjadi buah yang dapat dirasakan oleh diri kami maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Oke. Ya, hari ini kita sama-sama akan merenungkan dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang 11. Yakobus 3 ayat 1 sampai 11. Sudah? Kalau sudah, nanti kita bacanya secara bergantiannya, dari saya ayat yang pertama, nanti teman-teman ayat yang kedua. Kita baca secara bergantian. Yakobus 3 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar, sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita, dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya, api dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Apakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? Ya, demikianlah firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan. Ya, jadi teman-teman, tema hari ini adalah mulutmu harimaumu. Siapa yang bahasa Indonesia dapat bagus?
Kayaknya nggak ada yang suka bahasa Indonesia. Kita tanya ke siapa ya? Ke Marvel. Kira-kira menurut Marvel, apa arti mulutmu harimaumu? Oke, kita pakai mic aja. Biar yang lain bisa mendengar. Kira di sebelah. Menurut Marvel, apa arti mulutmu harimaumu? Mulut kita itu bisa dipakai sebagai senjata gitu. Mulut kita bisa dipakai senjata. Ada yang nggak setuju? Setuju. Betul. Kita sebentar ya. Jadi perkataan kita dapat menjadi senjata gitu. Seperti harimau yang akan mencabik-cabik, yang akan membunuh bahkan. Jadi mulut kita itu bisa dipakai gitu untuk menyakiti orang lain, menjadi senjata. Contohnya misalkan kayak gini, dasar lu pip, dasar lu bodoh, dasar lu males dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa pakai mulut kita untuk menjadi senjata yang menyakiti orang lain. Dan ini bisa terjadi seperti ini, teman-teman. Orang yang kita lukai, orang yang kita sakiti bisa jadi gak cuma tersakiti tapi dia pengen bunuh diri juga. Jadi salah satu faktor gitu ya, faktor kenapa orang ingin bunuh diri karena dia itu menjadi korban bullying secara verbal. Misalkan contohnya gini, kita bilang, dasar lu gak berguna, ngapain lu ada di sini? Udah jelek, hidup lagi. Nah jadi kita pakai kata-kata kita gitu ya untuk menyakiti dia dan dia berpikir, iya ngapain aku hidup, mending mati aja. Jadi perkataan kita bisa dipakai gitu untuk menyakiti bahkan sampai membunuh. Teman-teman, kita bilang gitu ya, aku kan gak pernah membunuh orang. Betul, kita gak pernah membunuh secara fisik gitu. Tapi melalui perkataan kita bisa membunuh teman-teman kita. Kita bahkan bilang dia gak berguna aja, sebenarnya kita sudah membunuh karakternya dia. Kita membunuh psikologisnya dia. Akhirnya apa? Dia diam, dia gak mau berteman. Ujung-ujungnya bisa terjadi bunuh diri. Jadi sebegitu bahaya gitu kata-kata kita. Sebegitu tajamnya sampai orang-orang bisa tersakiti bahkan sampai mau bunuh diri aja. Tapi ada tulisan kecil, ada yang kebaca? Kebaca nggak tulisan kecilnya? Kok, tapi kan saya nggak melakukan bullying verbal. Saya anaknya Tuhan. Saya tiap hari ke gereja baca Alkitab. Saya nggak melakukan bully di sekolah. Saya nggak melakukan bullying di gereja dan sebagainya. Betul. Tapi ingat apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab ini menggambarkan lidah itu seperti api. Dari sesuatu yang menurut kita kecil tapi menjadi besar. Contohnya misalkan kayak gini. Ada kebakaran di rumah biasanya karena puntung rokok. Puntung rokok yang belum mati itu bisa menyebabkan kebakaran rumah. Bayangin puntung rokok yang cuman kecil tapi bisa membakar rumah gitu. Apalagi kalau puntung rokok itu yang belum mati dibuangnya di hutan. Bisa jadi akan kebakaran hutan yang luar biasa gitu. Nah teman-teman, betul gitu ya.
Kita nggak bilang ke teman kita, dasar lu bego, dasar lu bodoh dan sebagainya, dasar lu nggak berguna. Kita mungkin nggak secara langsung bilang, tapi justru dari perkataan kita yang mungkin kita anggap kecil, yang mungkin kita anggap ya udahlah ya, tapi justru itu bisa menjadi kebakaran yang luar biasa gitu. Contohnya misalkan kayak gini, saya ini dulu pada saat misalkan mengerjakan tugas, saya sering bilang kayak gini, udah nggak usah kerjain, gua aja yang kerjain, biar dapat nilainya bagus. Misalkan kayak gitu. Menurut teman-teman salah nggak perkataan itu? Udah nggak usah kerjain, biar gua aja yang kerjain, biar nilainya bagus. Salah tahu nggak? Salah tahu nggak? Ayo. Kita mikir gitu ya. Mungkin menurut kita nggak salah gitu ya. Kita mau biar nilai kita menjadi bagus gitu. Kita menolong tim kita bahkan untuk mendapatkan nilainya menjadi A. Menjadi 90-an, 100 bahkan. Tapi justru ketika kita bilang itu, kita secara tidak sadar, tanpa kita sadari gitu ya. Sebenarnya kita sedang membuat orang tersebut tidak berguna. Kita sama aja bilang gini, udah lu gak usah lah, lu gak bisa apa-apa. Kalau lu yang kerjain nanti nilainya jelek, udah mending gak usah. Tapi kita bilangnya apa? Yang tadi, udah sini gua aja yang kerjain biar nilainya mendapat bagus. Hal yang kecil, hal yang sederhana sebenarnya kita sedang melukai teman-teman kita. Kita bilang teman kita tidak berguna secara tidak langsung. Dan bayangkan kalau misalkan itu terjadi berkali-kali. Sesuatu yang kecil bisa menjadi besar gitu ya. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun kita ngomong seperti itu ke teman kita. Sekalipun kita nggak bilang kan, kita nggak bilang lu bodoh udah nggak usah kerjain. Enggak, kita nggak bilang gitu. Tapi kita bilang yang lain. Bayangin teman-teman, kita seperti itu di dalam perkataan kita. Yang kita nggak sadar bisa jadi pemicu yang besar sekali gitu. Dan yang menariknya adalah di dalam Alkitab, lidah juga digambarkan seperti ini. Digambarkan seperti kemudi di dalam kapal. Jadi kita tahu ya kalau kapal yang besar kemudinya itu cuman kecil banget. Jadi sesuatu yang besar dapat dikendalikan oleh sesuatu yang kecil. Sesuatu yang besar dapat dikendalikan oleh lidah kita yang kecil. Misalkan gini, Anius boleh maju ke depan gak? Oke. Anius, gimana kabarmu hari ini? Baik sekali, oke. Terima kasih untuk jawabannya, silakan duduk kembali. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya yang singkat tadi perkataan saya gitu ya, dapat mengendalikan Anius gitu. Dapat mengendalikan, saya cuma bilang, Nius boleh nggak kemari, maju ke depan. Cuman ngomong gitu doang, Anius mengangkat pantatnya, terus kemudian maju ke depan. Terus ketika ditanya dia jawab gitu. Sebenarnya perkataan kita itu punya kekuatan yang luar biasa gitu. Betul, tadi yang pertama digambarkan seperti api yang begitu buas, begitu menyeramkan. Tapi ingat juga, perkataan kita itu dapat mengendalikan situasi. Dapat mengendalikan hal-hal yang besar. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita lihat gitu ya. Sekalipun ada angin kencang, sekalipun ada badai, kapal itu bisa saja baik-baik saja karena kemudinya baik. Jadi sekalipun ada masalah yang besar, sekalipun ada masalah yang luar biasa, perkataan kita itu dapat menjadi pengendali semuanya gitu. Jadi begitu luar biasanya kata-kata kita. Nah, contohnya seperti ini. Saya ini ingin memberikan sebuah video gitu ya. Boleh bantu dari multimedia? 3. Call me an idiot. You're an idiot. What'd you say? You're an idiot. You're an idiot. You're ugly. That hurts my feelings. Yeah, like I care.
I'm gonna get you in trouble. Sure, short stuff. I'm taller than you. Shut up. You call me an idiot one more time and I will windmill kick your face. Like I care, like you could do anything in those clothes. These clothes are freaking awesome, okay? Sure, plaid and sweater vest. Oh, you have eyes. You can see. Stop being mean. I hate your face. Stop being mean. I hate blonde people. All right, give her a big hand clap. She did great. All right, now hold on. Good job. All right. I tried to stop you. I couldn't. You did a great job. We're going to play one last time. Same rules. You can call me an idiot. I'm going to try to stop you. Don't let me stop you, okay? You keep being mean to me. You think I can stop her? No. All right, I'll try. Here we go. On the count of three, everyone say action. 1, 2, 3. Go and call me an idiot. You're an idiot. Oh, you think I'm an idiot? Yeah. Yeah, sometimes I do stupid things. That's true. Yeah, you do. You always do stupid things. I know. You're so smart. You're so lucky. Yes, I am. You're awesome. Thank you. And you're not. I know. We established that. Cool. Look, my happiness is not based on whether you think I'm cool or not. I'm going to be happy even if you hate my guts. Okay. And I'll always be nice to you, sweetheart. Okay. No. Isn't she lovely? Thank you. You're welcome. I won. Give me a big hand clap. That was awesome. Ya jadi begitu kira-kira gambaran gitu ya tentang mulut kita. Tergantung bagaimana kita meresponnya. Kalau misalkan kita tidak baik meresponnya pasti akan terjadi seperti tadi gitu ya. Bulinya itu akan terus-terusan, akan menjadi api yang besar. Tapi kalau misalkan kita bisa meresponinya dengan baik perkataan kita, seperti tadi, seperti juru kemudi. Sekalipun ada tantangan, sekalipun dibully, dicaci maki dan sebagainya, tapi tetap terkendali gitu ya. Justru malah akhirnya si cewek itu tidak bisa berkata apa-apa lagi gitu. Yang tadi awalnya terus membuli tapi yang scene kedua dia itu ngomongnya thank you, oke, dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman, begitu luar biasanya lidah kita. Tergantung bagaimana kita melakukannya atau memberikan respon. Teman-teman, biarlah kita coba gitu ya. Kita coba kendalikan lidah kita. Kita meskipun dikatakan sulit, tapi kita perlu terus berjuang untuk mengendalikan. Apalagi ingat teman-teman, kita akan memulai masa prapaskah gitu. Tadi kalau misalkan teman-teman nonton di dalam videonya Pak Markus, kita tahu bahwa masa prapaskah itu adalah masa tentang berdoa, berpuasa, memurnikan diri, menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya mau ngajak kita semua gitu ya, untuk melakukan aksi juga penyangkalan diri selama 40 hari. Lalu menjadi pertanyaannya seperti ini, apa yang perlu kita lakukan gitu ya, apa yang perlu kita sangkali di dalam kehidupan kita melalui perkataan kita. Nah pertama-tama kalau hal yang disangkal gitu dari mulut kita adalah, pertama itu adalah berkata kotor. Nah mungkin yang di sekolah, mungkin teman-temannya sering banget gitu ya, keluar kebun binatang gitu ya. Nah kita coba untuk tidak mengatakannya, kita coba untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Kita coba gitu untuk menyangkal diri kita untuk tidak berkata demikian. Yang kedua adalah kita coba menyangkal diri kita untuk tidak merendahkan orang lain. Kita jangan bilang,
dasar lu nggak berguna dan sebagainya. Kita coba sangkal itu teman-teman. Di dalam masa prapaskah ini kita coba untuk memakai mulut kita untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Lalu itu hal yang disangkal. Hal yang dilakukan adalah seperti ini. Untuk belajar mengendalikan lidah kita, belajar mengendalikan mulut kita, supaya kita bisa mengendalikan situasi. Yang pertama adalah berpikir dulu sebelum berbicara. Kalau misalkan ada sesuatu, kita pikir kira-kira kalau misalkan kita keluarin kata-kata ini menyakiti orang lain atau enggak. Kira-kira ketika aku ngomong, udah gak usah aku aja yang kerjain, kira-kira itu menyakiti atau enggak gitu. Jadi kita berpikir dulu sebelum berbicara. Sehingga ketika kita berbicara, apa yang kita keluarkan itu tidak menyakiti orang lain. Kita belajar untuk peka terhadap hal ini. Terus yang kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah ini. Menggunakan kata-kata yang membangun. Kalau misalkan ada sesuatu yang menurut kita kurang bagus, tidak bagus, kita jangan langsung bilang kayak gini, gimana sih lo kerjanya gak bener. No teman-teman, kita coba untuk memakai kata-kata yang membangun. Contohnya gimana? Ada 3 kata ajaib gitu ya. Thank you, sorry, dan tolong. Nah kita gunakan kata thank you-nya. Jadi sebelum kita memberikan masukan, kita ngomong seperti ini dulu. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Terima kasih untuk para pemusik yang telah memainkan dengan begitu bagus. Tapi bisa loh teman-teman pemusik, contohnya gitu ya, meningkatkan lagi dan sebagainya. Jadi kita pakai kata-kata yang membangun, bukan merusak, bukan menjelekkan, bukan merendahkan. Kita awali dengan kata thank you dan kita hargai apa yang telah mereka lakukan. Setelah itu baru kita menjelaskan apa yang menjadi kegelisahan kita. Tapi ingat sekali lagi, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah kita perlu untuk mengandalkan Tuhan. Karena kalau misalkan kita pakai dengan cara kita sendiri, kita pakai dengan kemampuan kita sendiri, ya pasti kita nggak akan bertahan gitu. Kita butuh Tuhan sehingga kita bisa untuk mengendalikan lidah kita. Kita butuh Roh Kudus yang terus mengingatkan kita setiap harinya untuk tidak berkata kasar, tidak berkata kotor, dan sebagainya. Jadi teman-teman, selain tadi kita menyangkal diri, kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam doa kita. Setiap pagi kita bisa minta ke Tuhan, Tuhan tolong aku ingin menyangkal diriku melalui perkataan. Jadi teman-teman bisa belajar untuk juga mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Terakhir teman-teman, saya mau nanya ke kita semua, siapa yang di sini orang Kristen? Oh, nggak ada yang angkat tangan. Oh, oke, turunkan. Jadi semuanya orang Kristen gitu ya, makanya datang ke sini. Nah, kenapa sih saya tanya itu gitu ya? Kenapa sih saya tanya teman-teman, apakah teman-teman orang Kristen atau bukan gitu? Kalau misalkan teman-teman mengakui teman-teman orang Kristen, teman-teman percaya teman-teman muridnya Kristus, pertanyaannya gini, apakah mungkin salah satu sumber air mata bisa memberikan air yang asin dan air yang manis gitu ya, kalau di dalam Alkitab? Kita sama-sama coba lihat di ayat yang ke-9 sama yang ke-10. Dibilang gini, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman percaya dan ngaku sebagai orang Kristen,
sebagai muridnya Kristus, tunjukkanlah itu dengan perkataan teman-teman. Tunjukkanlah itu dengan perkataan kepada orang lain. Ya, tunjukkan kalau teman-teman benar muridnya Kristus yang mengasihi, yang terus memberikan kekuatan, yang terus memuliakan Tuhan, bukan untuk mengutuk manusia. Jadi teman-teman, biarlah kita tunjukkan identitas kita sebagai murid-muridnya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami. Tuhan telah memanggil kami untuk menjadi murid-Mu. Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah kami dapat memancarkan bahwa kami adalah murid-Nya Tuhan di dalam perkataan kami. Sehingga apapun yang kami keluarkan, semuanya itu untuk memuliakan nama-Mu saja dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, di dalam masa prapaskah ini nanti kami mau sama-sama belajar untuk menyangkal diri. Kami mau menyangkal ya Tuhan untuk tidak berkata kasar, tidak mengeluarkan nama-nama hewan, tidak merendahkan orang lain dan sebagainya. Tuhan yang terus pimpin kami semua agar kami dapat melakukannya. Biarlah Tuhan juga ingatkan kepada kami, sebelum kami berbicara, kami dapat memikirkannya terlebih dahulu. Memikirkan apakah itu dapat menyakiti orang lain atau tidak. Memikirkan apakah kata-kata yang kami keluarkan itu membangun atau tidak. Dan kiranya Tuhan saja yang menolong kami, agar kami dapat mengendalikan lidah kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan pimpin kami agar kami dapat menjadi berkat melalui mulut kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya, silakan. Iya. Dari Iya. Jadi yang pertama teman-teman, betul, kita tuh sering kayak gitu. Seperti tadi gitu ya, hal-hal yang sederhana yang menurut kita tidak melukai, kita bilang, ah ya udahlah cuman bercanda doang, sebenarnya itu melukai. Kita pertama dari sisi pelakunya kita coba gitu ya untuk mikirin. Kita jangan main sembarangan untuk berbicara, jangan sembarangan untuk ngomong, karena bisa jadi itu menyakiti orang lain. Terus gimana gitu ya, kalau misalkan kita yang kena menjadi korban, kita dibilang ah masa gitu aja bercanda, terus kita menjadi korbannya. Nah teman-teman, kita tidak bisa gitu ya mengendalikan orang. Seperti yang tadi di video, kita tidak bisa untuk orang tersebut bilang jelek atau enggak, bercanda atau enggak. Tapi kita bisa mengendalikan situasinya. Tadi dengan cara adalah, pertama itu kita tidak terpancing. Kalau misalkan ada yang bercanda seperti itu, pertama kita coba tahan diri untuk tidak terpancing dengan perkataannya, dengan bercandanya. Pertama seperti itu. Terus yang kedua adalah seperti tadi yang dicontohkan oleh si cowok yang tadi gitu ya. Kita coba membalikan keadaan dengan memberikan kata-kata yang baik. Kita memberikan dengan kata-kata yang memuji gitu. Kalau misalkan kita mencoba untuk hal seperti itu, nanti kita bisa mengendalikan situasi yang buruk. Seperti yang tadi, yang awalnya marah-marah karena cowoknya itu tidak langsung bereaksi, tapi dia memuji,
dia pelan-pelan ngomongnya, nanti juga situasinya akan terkendali. Jadi seperti itu jawabannya. Dari sisi yang korban untuk terkena bullying, kita coba untuk tidak memberikan respon yang tidak baik. Tapi kita coba untuk memujinya dia dan sebagainya. Seperti itu sih. Cukup? Oke. Terima kasih. Teman-teman, saya ajak kita sama-sama berdiri. Ya, meresponi firman Tuhan kita dan bersama dengan gereja pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, mari kita ikrarkan pengakuan iman dengan berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya yang langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dengan antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Ya, silakan duduk. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama ada bangsa dan negara, berdoa agar kiranya apa yang sekarang telah pemerintah dan anggota persiapkan untuk acara program-program yang akan mendatang dapat diaplikasikan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk camp remaja yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Berdoa kiranya apa yang telah panitia persiapkan dapat membuat camp ini menjadi tempat tumbuh para anak-anak yang akan ikut camp remaja mendatang. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak SMP dan SMA yang akan melaksanakan ujian, kiranya hanya Engkaulah yang memampukan mereka untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Kami berdoa juga untuk Rabu-Rabu ya Tuhan, kiranya hanya dengan roh dan kuasa-Mu saja yang akan membantu kami untuk lebih fokus membangun hubungan yang lebih dalam lagi dengan-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat dengan siap menyambut Paskah. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang telah berulang tahun di bulan ini, kiranya dengan bertambahnya satu usia dapat membuat mereka lebih bertumbuh dan dekat dengan-Mu. Berdoa juga untuk teman-teman yang sedang sakit, kiranya hanya bulir-bulir darah-Mu saja dan dengan obat-obatan yang mereka minum dapat membuat mereka pulih dan sembuh ya Tuhan. Tuhan, inilah segenap doa kami yang jauh dari kata sempurna dan kiranya hanya Engkau-lah saja yang dapat menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tes. Oke. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Adakah dari teman-teman yang belum mendapatkan amplop, boleh angkat tangan? Ada, boleh dibantu. Cici ini boleh tinggian ya guys ya. Lalu untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan bulanan, adakah juga yang ingin memberikan memberikan persembahan bulanan? Baik, jika tidak ada, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Ayat persembahan hari ini dari 2 Korintus yang ke-9, ayat yang ke-7, berbunyi, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman bisa memberikan via amplop persembahan ataupun QRIS menggunakan e-wallet teman-teman semuanya. Mari bersama-sama kita memberikan persembahan kita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Aku bersyukur sambil bertepuk tangan. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan, inilah persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan. Kiranya setiap persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman singkat aja. Singkat aja. Ada lagu yang berbunyi begini. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Sekali lagi dengan kenceng ya, kita ngomong sekali lagi. Hati-hati. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya, paham. Oke teman-teman, di dalam kehidupan kita harus menggunakan mulut kita dengan bijaksana. Setiap perkataan yang kita keluarkan kiranya memuliakan Tuhan, memberi berkat untuk orang lain. Kiranya setiap mulut kita, I speak Jesus. Dan kiranya kita boleh pulang hari ini dengan satu tekad. Kalau menjaga mulut kita adalah pilihan kita karena kita ingin memuliakan Tuhan. Pilihanku. Sambil bertepuk tangan. Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia. Turun ke dunia. Tebus segala dosa. Kau beri keselamatan. Kau beri keselamatan. Beri kesempatan. Kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni
dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup lagi. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari kita katakan tekad kita, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Untuk terus memilih agar kita semua dapat memuliakan Tuhan. Tuhan yang terus akan memimpin kita semua, yang akan berjalan di depan kita sehingga kita pun tahu kemana kita akan melangkah. Tuhan juga yang akan memimpin di belakang kita, yang akan terus memberikan kekuatan kepada kita ketika kita lemah. Tuhan juga yang akan terus berjalan di samping kiri dan kanan kita, yang akan terus mengingatkan kita semua agar kita dapat berjalan di jalan yang benar. Tuhan juga yang akan terus berjalan bersama-sama dengan kita di atas, yang akan terus melihat setiap kebutuhan kita dengan jelas, dan Tuhan yang peduli dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
teman-teman, ibadah hari ini telah selesai, namun firman Tuhan hidup di dalam hati teman-teman selamanya. Teman-teman diundang untuk hadir di ibadah di minggu depan dan juga ibadah Rabu Abu di hari Rabu, 3 hari lagi. Silakan bersatu teduh.